Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sehat. Selamat pagi hadirin yang saya hormati, Ibu Mawar Hartopo, Ketua PKK Kabupaten Kudus. Luar biasa Bu, saya tadi mendengarkan paparan Ibu. Sama Bu, kita kalau bicara batik tidak bisa berhenti karena sesungguhnya batik itu kaya sekali dan saya sepakat sudah waktunya kita memang membawa batik Kudus lebih mendunia. Bordirannya luar biasa. Beberapa kali juga saya melihat kawan-kawan menggunakan bordiran dari Kudus, tapi sayang kainnya bukan kain Kudus, Bu. Jadi mungkin ini tantangan kita bersama. Bapak Najib Hasan, terima kasih sudah mengundang saya bersama-sama bergabung hari ini. Mohon maaf, seharusnya ingin sekali saya berada di antara Bapak Ibu hadirin sekalian, namun karena situasi dan kondisi di kami sendiri diminta untuk tetap berada di Jakarta dan tidak melakukan kunjungan kerja sampai dengan akhir minggu ini menunggu kondisi situasi Omikron. Jadi mohon sekali lagi dari lubuk hati yang paling dalam, tanpa mengurangi rasa hormat, izinkanlah saya bergabung melalui Zoom ini. Para narasumber juga yang bergabung, saya lihat ada beberapa pembicara di sini, juga tentunya hadirin yang hadir dan mungkin yang mengikuti melalui Zoom. Sungguh luar biasa, saya sangat mengapresiasi terselenggaranya seminar hari ini. Seminar batik dan pameran batik Kudusan yang digagas dan mudah-mudahan ini bisa menjadi sebuah agenda yang tetap Bu Mawar di Kudus dan bisa kemudian membawa dan mengundang para pecinta batik di Indonesia untuk berkunjung. Minggu lalu baru saja selesai pameran batik Adiwasra di Jakarta. Adiwasra sesungguhnya adalah satu ajang pameran yang cukup bergengsi karena berbeda dengan pameran-pameran batik lainnya. Batik-batik yang bisa masuk dan berpameran di Adiwasra adalah batik-batik yang dikurasi. Mudah-mudahan kita suatu hari nanti bersama-sama, di sini ada Mas Fadoli, tentu juga dengan pengrajin yang lain, barangkali kita bisa pada Adiwasra mendatang, juga barangkali saat COVID juga sudah lebih mulai mereda sehingga pengunjung juga bisa lebih banyak. Kita bisa memiliki satu stand khusus dari Kudus, Bu Mawar, akan menjadi sangat luar biasa dan mengangkat batik-batik Kudus itu sendiri. Dari beberapa daerah yang lain sudah banyak yang memulai mengangkat batik-batik. Dan sebetulnya kalau kita bicara batik Kudus, sebagaimana permintaan kepada saya hari ini untuk sedikit menyampaikan mungkin makalah ya Pak Najib, selaku keynote saya sudah siapkan, tapi nanti bisa di-share dan disampaikan kepada panitia. Saya ingin melihat batik Kudus kita sebagai bagian dari batik Indonesia yang merupakan warisan budaya, dan di sini ada identitas bangsa, ada bagian dari diplomasi dan juga adalah alat ekonomi. Saya yakin nanti dalam diskusi yang lebih dalam, lebih dibawakan oleh para ahli-ahlinya, baik para pembatik maupun di sini saya lihat nanti siang bergabung Dekan Fakultas Teknologi Batik dan Universitas Pekalongan yang akan lebih banyak membahas baik dari sisi substansi mengenai batik itu sendiri, teknis dan bagaimana masa depan batik. Tapi izinkanlah saya hari ini pada paparan pagi ini ingin mengajak kita melihat bahwa batik bukan sekedar sebuah batik saja atau benda yang memiliki filosofi yang sudah kita akui bersama-sama, tapi bahwa batik adalah sesungguhnya sebuah alat yang menjadi bagian penting dari proses kita berbangsa dan bernegara. Saya ingin kita semua melihat berangkat dari mulai diakuinya batik sebagai benda intangible culture ya, benda dari yang kita sudah dapatkan tanggal 2 Oktober 2009 dari UNESCO, tadi Bu Mawar juga sudah menyampaikan, dan dengan itu 2 Oktober dianggap dan diakui sebagai Hari Batik di Indonesia. Tapi batik Indonesia sudah lama juga sebetulnya digunakan sebagai alat soft diplomacy. Kalau Bapak Ibu ingat pada waktu Indonesia menjadi tuan rumah KTT beberapa yang lalu, masih zaman Presiden Soeharto, Iwan Tirta, maestro batik kita, membuat atas permintaan Pak Harto waktu itu membuat batik desain khusus
untuk digunakan oleh kepala negara yang hadir. Dan sejak saat itu, setiap KTT menjadi sebuah tradisi bahwa negara tuan rumah akhirnya memberikan kain yang digunakan sebagai baju yang digunakan oleh kepala negara. Dan tradisi itu dimulai di Indonesia. Ini adalah satu bukti bahwa batik memiliki kekuatan untuk menjadi bagian dari soft diplomacy itu sendiri. Upaya-upaya pelestarian yang dilakukan banyak sekali, baik itu yang dilakukan secara resmi dan formal di bawah institusi pemerintahan ataupun institusi negara, maupun begitu banyak individu-individu yang terlibat secara langsung. Saya juga berbangga dan berbesar hati melihat Kudus banyak para seniman-seniman, Mas Fadoli misalnya, yang dengan tekun menggali kembali motif-motif batik yang barangkali saya harus sampaikan di sini, Bu Mawar, mungkin sudah mulai hilang atau tidak dikenal. Kalah bersaing dengan tekstil, karena banyak yang kalangan yang tidak bisa membedakan batik sebagai batik itu sendiri sebagai sebuah karya seni dan kain tekstil yang bermotif batik. Tapi di satu sisi, apapun, kedua-duanya tetap memiliki tempat masing-masing yang tetap harus diberi ruang karena kedua-duanya memiliki maksud dan tujuan berbeda. Saya juga mengapresiasi banyak pengrajin yang sudah bisa saat ini mulai melakukan produksi secara massal sehingga batik bisa digunakan lebih luas lagi dengan harga yang terjangkau. Menteri Luar Negeri kita sendiri pada tahun 2019 membuat sebuah pernyataan pers tahunan di mana motif batik Indonesia atau batik digunakan sebagai bagian dari tema diplomasi. Ada 4 motif yang kemudian diambil dan motif inilah yang kemudian mewakili prioritas peningkatan peran Indonesia di luar negeri. Ini ada dipaparkan di Policy Brief Dasawarsa Diplomasi Batik Indonesia yang dirilis oleh Menteri Kementerian Luar Negeri. Sebagai identitas budaya sendiri, kita melihat batik itu sebetulnya lahir sebagai bagian dari sebuah kesadaran kolektif yang dimiliki oleh masyarakat. Ya. Saya sepakat dengan Ibu Mawar tadi. Dulu kita secara turun-temurun diajarkan oleh orang tua kita, saya juga diajarkan oleh ibu saya almarhum untuk mulai mengenal batik ketika saya masih SMA. Kemudian batik juga diturunkan sebagai ketika saya menikah, saya dapat seperangkat batik dari almarhumah yang saya yang kemudian disimpan untuk dijadikan jadi kami dibagi biasanya ya kalau cucu-cucu perempuan gitu ya atau bahkan kalau mantu gitu ya. Nah, itu sudah menjadi bagian dari budaya yang turun-temurun diperkenalkan dari generasi ke generasi. Dan sebab itulah sebagai warisan leluhur, batik memiliki kekhasan dan keunikan yang sesungguhnya membedakan kita dengan bangsa-bangsa lain. Inilah kenapa saya ingin mengingatkan kembali kepada kita semua bahwa batik bukan sekedar batik saja, tapi memiliki fungsi yang sangat besar di dalam platform berbangsa dan bernegara. Sebagai identitas budaya, batik juga adalah bahasa kebudayaan. Kita tahu persis kalau zaman dulu orang keseripahan batiknya seperti apa. Kalau mantu yang punya gawe seperti apa, mantennya menggunakan kain seperti apa. Kemudian saya ingat sekali Widodaren, pas malam Widodaren batiknya pun juga berbeda khusus buat calon mempelai putri, calon pengantin putri. Nah, ini adalah bahasa kebudayaan yang sesungguhnya harus terus-menerus kita turunkan kepada generasi selanjutnya agar mereka paham. Jadi pada selembar kain batik ada wujud spiritualitas manusia, ada wujud aktualisasi intelektual juga di situ. Dan sebagai warisan budaya tentu eksistensi seni batik yang kita pahami mengalami pasang surut, terutama dalam pencarian dan penemuan identitas, apalagi dengan masuknya berbagai macam teknologi, tetap harus dijaga agar identitas kultural ini tidak hilang. Tentu
proses tetap harus dilalui, tetapi sebuah pencapaian puncak dari pengakuan identitas tetap bisa kita jaga. Membangun kesadaran masyarakat bahwa batik adalah identitas sangat diperlukan. Dan pencapaian batik, pengakuan dari UNESCO sebagai aset budaya benda atau benda budaya tak berwujud sebetulnya juga menjadi salah satu hal yang memperkaya khasanah kebangsaan kita. Saya ingin sekali lagi menggarisbawahi ada nilai etis dan moral dari seni batik, di mana di situ adalah perwujudan sosial, satu makna-makna sosial dan budaya yang diikat oleh aturan dan nilai budaya di dalam masyarakat. Nah, mungkin inilah yang ke depan menjadi tantangan kita semua, bagaimana aturan dan nilai budaya dalam masyarakat ini kemudian bisa diselaraskan dengan perkembangan zaman. Dulu saya ingat sekali ada ngapunten Bu Mawar, yang saya itu sering menyebut satu motif batik yang nggak boleh dipakai, gitu. Oh, kok nganggo iku ininya batur katanya, misalnya contoh gitu kan. Nah, ini sudah berkembang, zaman sudah berbeda. Kita tidak bisa lagi melihat seperti itu karena barangkali motif-motif tertentu tetap merupakan motif yang secara pasar justru digemari. Nah, bagaimana kemudian kita bisa mengawinkan nilai-nilai ini? Bagaimana tetap menjaga keagungan, tetapi di satu sisi terjadi sinkronisasi dan kita tetap bisa menjadikan itu sebagai catatan sejarah, saya kira adalah sebuah kemutlakan. Beberapa hal-hal penting misalnya kalau pakai kain ya, yang wironnya seperti apa, kemudian di sebelah kiri atau sebelah kanan misalnya, itu adalah hal-hal prinsip yang biar bagaimanapun kita tetap harus mampu mendokumentasikannya sebagai catatan yang nanti bisa kita turunkan. Terlepas kemudian kita membuat sebuah kesepakatan tanda petik dan adjustment dalam konteks pengembangan ekonomi. Di sini saya ingin juga dalam konteks pengembangan ekonomi menyampaikan bahwa sebetulnya batik menjadi salah satu alat ekonomi unggulan nasional. Dan pemerintah sendiri sudah membuat berbagai macam kebijakan dalam rangka mendorong posisi batik menjadi alat ekonomi. Di sini bagaimana kemudian akselerasi dalam pengembangan batik, kemudian kita melihat begitu banyak ruang yang diberikan juga kepada para pengrajin untuk bisa meningkatkan kapasitasnya dan kemudian peningkatan dari sumber daya manusia itu sendiri. Salah satu catatan saya mencatat bahwa BPS sendiri periode 2020 data terakhir ya, karena 2021 belum keluar, mencatat nilai ekspor batik itu sendiri mencapai dan mohon diingat pada periode 2020 itu kita sudah masuk periode pandemi. Dari Januari Juli saja nilai ekspor batik mencapai 21,54 juta. Sebuah nilai yang sebetulnya cukup tinggi. Dan batik sendiri memiliki pasar ekspor yang cukup besar di luar negeri. Termasuk menjadi salah satu sektor yang membuka lapangan pekerjaan dengan jumlah tenaga kerja dari hulu hingga hilir lebih dari 600.000 orang. Jadi sesungguhnya kalau sektor ini mendapatkan perhatian, pemerintah, dan saya berterima kasih kepada pemerintah daerah Kudus yang juga memberikan perhatian luar biasa, juga kepada seluruh masyarakat yang sudah mulai kembali meningkatkan kecintaannya kepada batik sehingga prospek batik sebagai alat ekonomi sendiri secara khusus di Kudus terbuka lebar, dan saya yakin dengan berlalunya pandemi nanti batik bisa menjadi salah satu sektor unggulan yang tumbuh dan bangkit. Kita memiliki tantangan memang. Beberapa tantangan adalah saya beberapa kali ngobrol dengan teman-teman pencinta batik, termasuk Miranti Sera. Salah satu tantangan yang ada saat ini adalah bagaimana kita harus tanda kutip ngapunten berkompetisi dengan menjadi pembatik, berkompetisi dengan kemudian tawaran-tawaran menjadi pekerja di sektor-sektor formal yang lain. Anak-anak muda bagaimana kemudian lebih memilih dibandingkan belajar membatik yang mungkin
memang membutuhkan kesabaran luar biasa dan pekerjaan yang menyita waktu, memilih pekerjaan-pekerjaan yang lebih praktikal dan kelihatan memberikan income yang lebih stabil. Nah, bagaimana kemudian ini menjadi sebuah tantangan yang bisa kita atasi dan bersama-sama kemudian tetap menjadikan batik sebagai salah satu pilihan ketika kita berbicara mengenai alat ekonomi. Kelompok-kelompok pengrajin dengan akses yang lebih mudah terhadap pasar, saya kira menjadi salah satu jawabannya. Satu hal lain lagi juga keterbatasan permodalan, saya kira ini juga bisa diselesaikan bersama-sama antara pemerintah dengan civil society termasuk bisnis. Saya lihat di sini di Kudus juga dilakukan, dan pola pentahelix bagaimana kemudian civil society, publik, masyarakat, dan termasuk bisnis bisa bersama-sama kemudian bergandengan tangan secara khusus membuat sebuah blueprint atau cetak biru untuk mengembangkan batik Kudus ke depan. Saya kira bisa mulai kita pikirkan bersama-sama selesai dari seminar ini. Saya ingin juga mencatat secara khusus di Kudus, batik bukan hanya sebuah, banyak sekali juga sudah disampaikan pada saat pembukaan oleh Ibu Mawar dan Pak Najib. Bagaimana perkembangan batik Kudus, bagaimana batik menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari keseharian masyarakat. Sejarah perkembangannya itu sendiri sangat kaya, dan sejarah perkembangan batik Kudus ini sejalan dengan perkembangan kerajaan-kerajaan di Jawa yang dimulai, tadi Umar menyinggung bagaimana dari pesisir, kemudian terjadi mulai ada alkulturasi yang begitu kaya, dan menjadikan Kudus sebagai kota 4 negeri. Nah, inilah yang kemudian harus menjadi kebanggaan kita bersama, karena sesungguhnya batik Kudus adalah cerminan dari alkulturasi budaya. Ini adalah kekayaan intelektual multikultur. Kita lihat di sini ada alkulturasi budaya, ya sudah pasti Jawa, ada anasir-anasir Tionghoa, Belanda, anasir-anasir yang juga sangat kuat adalah bagaimana kemudian Islam masuk dan menghasilkan sebuah mahakarya yang sesungguhnya menjadi representasi dan identitas masyarakat Kudus itu sendiri. Dari beberapa catatan-catatan yang kami temukan atas riset-riset yang ditulis oleh para peneliti, dan sebelumnya juga beberapa, ini termasuk dari datanya Bu Mira, juga dari beberapa kali saya ngobrol dengan Mas Fadoli, beberapa motif-motif yang dikenal di Kudus sesungguhnya adalah motif-motif yang lahir dari kearifan lokal, tetapi juga memiliki filosofi-filosofi yang syarat makna yang kalau kita tarik lebih dalam lagi adalah lambang dari nilai-nilai kebangsaan kita. Bagaimana kemudian di sini melihat motif-motif itu sebagai salah satu bagian dari kekayaan intelektual di teks kita, kemudian bagaimana kita kemudian menempatkan motif-motif itu sendiri sebagai simbol dan filosofi yang bisa memaknai sejarah, saya kira adalah satu hal yang harus kita gaungkan, sehingga publik juga makin mengerti kenapa kemudian batik Kudus sebagai contoh dan bukti nyata adanya alkulturasi budaya di Indonesia harus kita pertahankan. Bapak Ibu yang saya hormati, kalau kita berbicara tentang batik itu sendiri, banyak sekali sebetulnya aspek yang harus kita soroti. Bukan hanya batik sebagai benda yang memang syarat dengan filosofi, batik sebagai sebuah karya seni, batik sebagai sebuah alat ekonomi, tapi ada satu yang betul-betul juga harus kita pikirkan dari sekarang adalah bagaimana kemudian ke depan kita mempersiapkan bangsa kita dan khususnya generasi penerus kita, dalam hal ini tentu anak-anak kita di Kudus, untuk memahami batik secara utuh. Sekarang
kalau kita melihat, saya bicara dalam konteks ekonomi ya, alat ekonomi di sini, pasar. Ketika orang berbicara batik, gitu, lebih banyak publik atau masyarakat yang tidak memahami bedanya kain printing yang dicetak, dan karena memang sudah bisa dicetak dengan teknologi, bisa menghasilkan motif yang sangat luar biasa, kelihatan sangat bagus, dengan sehelai batik yang dibuat dengan hati, dibatik dengan sungguh-sungguh. Tadi Bu Mawar menyampaikan dengan cantingnya pun mungkin canting nol, yang tingkat kesulitan dan kerumitannya tinggi. Bagaimana kemudian sehelai kain tersebut akhirnya memiliki sebuah nilai ekonomi yang tidak bisa diperbandingkan begitu saja dengan kain yang barangkali sama-sama cantik dan indah, dan tidak, mata alam tidak bisa membedakan, karena itu adalah hasil dari sebuah teknologi. Kewajiban kita semua untuk tetap bisa memberi ruang pada kedua-duanya. Nah, bagaimana kita bisa menyandingkan perkembangan teknologi dan demand dari publik, serta keinginan kita untuk tetap melestarikan dan menghasilkan mahakarya. Saya kira itulah tantangan kita semua. Yang kedua adalah bagaimana dengan tantangan-tantangan yang kita hadapi tadi, kita tetap bisa mengajak para seniman batik untuk tetap teguh dan mau berkarya di jalur yang mereka tekuni sekarang. Saya kira tantangannya adalah bagaimana kita semua, termasuk dalam hal ini pemerintah, secara khusus pemerintah daerah, dapat memberikan insentif-insentif yang bisa menjaga, melindungi, dan mendorong para pengrajin batik, seniman batik tetap setia dan berkarya. Ini tantangan yang kita hadapi tidak hanya di Kudus, tapi nyaris di semua tempat di seluruh Indonesia kalau kita berbicara tentang benda budaya. Saya baru saja kemarin secara tidak sengaja, ini pas sekali, Pak Najib ngobrol dengan Ibu Victor Laiskodat, Ibu Yuli Laiskodat, beliau adalah istri Gubernur NTT yang saat ini mengumpulkan kembali kain-kain tenun NTT. Kemarin karena saya juga di Dapil 2 ya, Dapil 2 itu ada Troso, mereka mengeluh, rupanya tenun NTT sekarang tanda kutip dipintalnya di Jepara. Di Jepara itu banyak orang yang kemudian menggunakan motif NTT, memesan, dan bahkan ada juga di beberapa tempat industri, sentra industri lain, kemudian dijual ke souvenir shop. Saya sempat mereka bilang mau membuat sebuah ada wacana untuk kemudian melakukan pelaporan dan lain-lain lah. Saya bilang saya coba untuk jembatani. Tapi yang ingin saya sampaikan di sini adalah pada satu titik sering sekali kepentingan ekonomi bertabrakan dengan situasi real dan kondisi di lapangan yang mengakibatkan akhirnya banyak pengrajin mengambil jalan pintas, bukan menjadi pengrajin tapi ini menjadi lahannya pengusaha. Karena di situ dilihat ada nilai ekonomi dan di situ dilihat ada sebuah peluang yang kadang-kadang akhirnya menafikan aspek-aspek idealisme itu sendiri. Nah, saya berharap hal ini tidak terjadi di Kudus dan saya yakin kita semua bisa menjaga dan mampu menjaga karena di beberapa wilayah seperti, jadi saat ini Bu Mawar ada industri yang kemudian apa ya, jadi ini mereka punya mesin seperti fotokopi tapi untuk batik. Jadi batik-batik Pekalongan, batik Encim, batik pesisiran yang bagus-bagus zaman dulu itu bisa difotokopi, tanda kutip ya, saya menyebutnya fotokopi. Begitu persis dan kemudian dicetak di atas selembar kain yang hasilnya sangat persis, dan kalau dipakai, apalagi atasnya kemudian pakai kebaya Encim, orang tidak akan tahu bahwa batik itu adalah batik fotokopi. Mungkin bukan fotokopi, nanti Mas Fadoli bisa menjelaskan ya istilahnya. Dan bukan di printing, tapi dia printingnya lembaran. Nah,
inilah yang saya khawatirkan, kami para insan-insan yang bergiat di Wastra khawatirkan akan kemudian tanda kutip mencuri motif-motif yang menjadi motif-motif khusus di wilayah-wilayah, karena harganya memang akhirnya menjadi sangat terjangkau. Mudah-mudahan ini tidak terjadi dan kita bisa jaga betul motif-motif yang ada di Kudus. Kita tahu persis Kudus memiliki beberapa motif yang luar biasa. Barangkali kalau sama seperti Bu Mawar tadi, Ibu Mawar kalau bicara batik panjang sekali dan luar biasa, baik kita bicara potensi maupun permasalahannya, tapi sayang sekali karena kita juga dibatasi oleh waktu. Mudah-mudahan pertemuan ini bukan pertemuan yang pertama Pak Najib, dan seminar ini dan pameran ini juga bisa diselenggarakan secara berkala, dan mudah-mudahan saya juga bisa bergabung secara fisik di waktu yang lain. Kiranya itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi mohon maaf karena saya tidak bisa hadir secara fisik, dan semoga acara hari ini berlangsung dengan aman, sukses. Kita masih berada di masa pandemi. Izinkanlah saya mengingatkan kembali kepada kita semua untuk tetap menjaga protokol kesehatan. Demikian, apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, kiranya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.